Perkenalkan, nama saya Ferdinanda Anggidumita Palma dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pesta Sakura. Suku Lampung mempunyai banyak sekali tradisi baik yang masih hidup dan berkembang maupun yang sudah hampir punah. Salah satu tradisi yang ada di Lampung yaitu tuping atau sakura. Kegiatan tuping atau sakura berkembang di wilayah Lampung Barat, yaitu Sukau, Blalau, dan Kenaliliwa Lampung Barat. Di tengah masyarakat Lampung Barat, tradisi ini dikenal dengan sebutan Pesta Sakura. Menurut cerita turun-temurun, Sakura bermula dari serombongan manusia tua yang sakti atau yang terbuang dari kerabatnya karena melanggar adat. Mereka menggunakan topeng, muncul secara beramai-ramai menuju pemukiman penduduk pada saat perayaan hari besar. Mereka meminta makanan kepada setiap rumah yang didatangi. Bila tuan rumah berkenan memberi sedekah, maka mereka secara bersama-sama menghibur dengan gerakan yang lucu. Kehadiran mereka menjadikan suasana tambah gembira, terutama bagi anak-anak. Layaknya sebuah pesta, sehingga masyarakat memberi nama Pesta Sakura. Dan manusia topeng ini akan pergi saat hari menjelang malam. Kemana mereka pergi dan siapa mereka, sesungguhnya penduduk desa tidak pernah tahu. Seiring perkembangan zaman, topeng Sakura yang kita kenal sekarang adalah buatan para penggelut seni topeng. Pertunjukan Sakura dilakukan pada saat begawi, adat, atau acara resmi pemerintahan yang bersifat festival. Tujuan diadakannya Pesta Sakura adalah pesta yang digelar untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebagai ungkapan kegembiraan, akhirnya mereka menyelenggarakan pesta lucu-lucuan ini. Dalam Pesta Sakura, berbagai kalangan ikut terlibat aktif dan berbaur menjalin kebersamaan. Setiap peserta dapat membawa berbagai makanan yang didapat dari hasil silaturahmi berkeliling dari rumah ke rumah. Nah, kapan waktu Pesta Sakura diadakan? Suku Lampung memiliki pesta budaya yang unik, namanya Sukuraan. Sukuraan merupakan pesta topeng yang dihelat pada awal bulan Syawal atau dimulai pada hari raya Lebaran. Sakura sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah Sakura Kamak. Kamak sendiri berarti buruk atau kotor. Tetapi Sakura Kamak dimainkan oleh penari laki-laki dewasa. Sakuranya berasal dari pahatan kayu atau pelepah pohon pinang. Aksesoris lainnya seperti dedaunan sulur yang dipakai menjuntai. Para penari akan memakai pakaian yang kotor dan biasanya compang-camping. Sakura Kamak dimainkan sebagai penghibur penonton atau pengunjung. Yang kedua ialah Sakura Kecah. Nah, kebalikannya dari Kamak, batik memiliki arti bersih. Tari Sakura Batik dimainkan oleh penari laki-laki remaja. Berbeda dari Kamak, Sakura Batik menggunakan topeng berbahan kain yang juga dilengkapi dengan kacamata hitam. Penari mengenakan selindang miwang sebagai penutup kepala dan pinggangnya dipenuhi kain panjang yang menggantung. Sakura Batik justru dimainkan hanya sebagai peramai atau pendukung acara agar semakin meriah. Tari Sakura menurut Lilia Aftika. Menurut Lilia Aftika, dalam penelitiannya, ada dua versi yang menjadi asal-usul tari Sakura. Yang pertama ialah Pesta Sakura, sudah ada dari zaman Hindu. Mereka memakai topeng sebagai jelmaan dari orang yang dikutuk oleh dewa karena perbuatannya tidak terpuji, yaitu tidak mengakui dewa sebagai sesembahan, sehingga menjadi buruk rupa seperti dalam topeng Sakura. Yang kedua, dikatakan bahwa Pesta Sakura bermula dari zaman Islam. Pelaksanaan Pesta Sakura bertujuan untuk menyambut dan memeriahkan hari raya kaum muslim yaitu Idul Fitri. Karena ketidakjelasan kapan persisnya pesta ini dimulai, maka diambil perkiraan yaitu abad ke-13 saat Islam menyebar ke Lampung Barat. Peneliti Lilia meyakini bahwa versi kedua lebih bisa diterima kebenarannya. Apalagi dalam Pesta Sakura tidak ada dewa atau nama-nama Hindu yang ditonjolkan atau ditunjukkan. Yang kedua ialah tari Sakura menurut Wayan Mustika. Dalam disertasinya, Wayan Mustika menuturkan bahwa asal dari kata Sakura yang arti penutup muka atau wajah. Ia menyebutnya bahwa Sakura adalah hasil karya untuk pemujaan kelompok Boitumi. Di zaman prasejarah, dengan kepercayaan animismenya, Boitumi merupakan suku di Lampung yang paling tua dan mendiam tanah kelahirannya. Sakura dilakukan oleh sekelompok Boitumi di tempat keramat atau pemujaan
Syukuran dilakukan untuk mengundang roh leluhur dan penguasa alam agar mereka dilindungi serta terhindar dari bala, terutama saat masa panen dan bulan bara atau purnama. Tradisi syukuran ada selama pengaruh Hindu di Buetumi, termasuk ketika Ratu Sekarmong, si pemimpin di akhir waktu pengaruh Hindu di skala Baka, ditundukkan oleh 4 orang penyebar Islam di Liwa. Boy Belunguh, Boy Nyerupa, Boy Perning atau Kenyangan, dan Buai Bejala Diwai dan dari Pagar Uyung untuk menaklukkan Ratu Sekarmong dan menyebarkan ajaran Islam. Makna dari Sakura. Sakura mengandung makna simbolik dan melambangkan bermacam-macam karakter yang bisa dimainkan oleh manusia. Setiap orang bebas menentukan karakter dan peran yang akan dimainkan dalam kehidupan. Jenis sakura helau dan sakura kamak mengandung makna ajakan pada kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok miskin untuk menghilangkan perbedaan status sosial serta bersatu padu dalam memajukan daerahnya. Ada 2 jenis tari sakura. Yang pertama ialah sakura kamak atau caka. Kamak sendiri berarti buruk atau kotor. Tari sakura kamak dimainkan oleh penari laki-laki dewasa. Sukuranya berasal dari pahatan kayu atau pelepah pohon pinang. Aksesorisnya lainnya seperti dedaunan sulur yang dipakai menjuntai. Para penari akan memakai pakaian yang kotor dan biasanya compang-camping. Sakura kamak dimainkan sebagai penghibur penonton. Yang kedua ialah sakura betik. Kebalikannya dari kamak, betik memiliki arti bersih. Tari sakura betik dimainkan oleh penari laki-laki remaja. Berbeda dari kamak, sakura betik menggunakan topeng berbahan kain yang juga dilengkapi dengan kacamata hitam. Penari mengenakan selendang miwang sebagai penutup kepala dan di pinggangnya dipenuhi kain panjang yang menggantung. Sakura betik justru dimainkan hanya sebagai peramai atau pendukung acara agar semakin meriah. Yang terakhir ialah pesta sakura masa kini. Tradisi atau pesta sakura saat ini masih terus berlanjut, diadakan secara rutin oleh masyarakat. Fungsinya sudah berubah sebagai ajang mempererat tali persaudaraan. Masyarakat Lampung Barat masih melestarikan budaya ini karena merupakan identitas budaya daerah mereka. Salah satu nilai yang terkandung dari acara atau tradisi ini adalah rasa gotong royong dan kekeluargaan, khususnya dalam momen setelah menjalani puasa Ramadan setiap tahunnya. Lokasi penyelenggaraan tradisi sakura berganti-ganti dari satu desa ke desa lain. Para pesertanya berkeliling kampung mengenakan kostum dan penutup muka beraneka ragam. Lalu dilanjutkan dengan berbagai atraksi lain setelahnya, seperti berpantun, pencak silat, dan panjat pinang. Peserta panjat pinang biasanya dilakukan oleh peserta yang menggunakan sakura kamak atau manura kamak.